Hai teman-teman, ketemu lagi sama Ola. Di part 3 ini kita bakal tahu bahwa bukan cuma sihir, ternyata kejahatan memang ada di desa Gucon. Tetapi alasan dibalik semuanya masih misteri. Seakan mereka boneka yang dikendalikan oleh sosok yang kuat. Kita bakal dibuat bingung tentang karakter-karakter orang di sana. Adakah orang yang baik? Atau justru tidak ada orang yang jahat? Terus simak ceritanya di O Story. Ketika Songsik hampir menikam Gaen, dengan cepat kaki Mamyong mendarat di muka Songsik, sampai Songsik tersungkur ke tanah. Mamyong datang tepat waktu, dan dengan santainya dia menanyakan, "Ada apa? Pagi-pagi sudah berisik." Gaen menceritakan kejadiannya sambil menangis. Mamyong melihat luka akibat pisau Songsik, dan dia menutup luka Gaen dengan handuknya. Tiba-tiba Songsik bangun dan berkata, "Benar juga, pria ini adalah orang baru di desa. Jika kuhabisi kalian berdua, semua masalah akan selesai." Mamyong menghela nafas dan berkata, "Desa ini memang sudah menjadi gila. Ada orang mabuk bermain pisau di pagi buta." Dan di situ Mamyong malah mengajak Gaen untuk ke rumah sakit. Songsik sepertinya terusik karena merasa diabaikan. Lalu dengan sangat marah dia kembali berusaha menyerang mereka berdua. Dan kali ini Mamyong mengajarnya dengan lebih keras. Sampai Songsik lagi-lagi tersungkur. Mamyong berpikir dia telah menghajar bagian leher Songsik. Tapi entah kenapa Songsik masih bisa berdiri. Kali ini Mamyong berniat melumpuhkannya. Dia menghajar Songsik bertubi-tubi. Hingga akhirnya dia menjerat leher Songsik dengan handuknya. "Hentikan, dia bisa mati," teriak Gaen. Mamyong bahkan terlihat sempat tersenyum aneh. Meskipun akhirnya dia melepaskan jeratannya. Lalu Gaen menghampirinya, dan Mamyong mengatakan dia masih bisa menyerang setelah kehilangan kesadaran. "Meski kucekik, dia masih berusaha menyerang mataku." Gaen menjelaskan dia berusaha menghabisiku untuk dipersembahkan kepada setan. "Kau sudah mengalami dan menyaksikannya sendiri. Apa kau masih bisa membantahnya? Di desa ini sungguh banyak setan." Selagi Gaen menjelaskan itu, darah dari lukanya menetes ke tanah. Dan seketika Gaen bertingkah aneh. Lalu tanpa berkata apapun, dia dengan cepat menuju ke suatu titik di rumah Mamyong. Ketika Mamyong mengikutinya, tiba-tiba Gaen menggali tanah dan mengatakan ada sesuatu di sana. Sampai akhirnya menemukan suatu benda. Dan Gaen seperti sadar kembali, bingung, sambil berkata, "Bukan aku yang melakukannya." Mamyong berpikir, apakah Gaen pun kerasukan? Tiba-tiba Gaen memberikan sebuah kendi, sambil berkata, "Ini adalah santet yang dikirim orang untukmu." Santet? Apa itu? Menggunakan persembahan untuk mengutuk orang lain. Tetapi kenapa ini ada di rumahmu? Aku akan membakar kendi ini. Isinya jelas adalah energi jahat, kata Gaen. Santet? Energi jahat? Dengan cepat Mamyong malah memecahkan kendi itu. Gaen kaget, dan ternyata isi kendi itu adalah beras dan kepala ayam. "Bisa-bisanya kau memecahkan kendi ini, padahal sudah kubilang akan membakarnya." "Aku hanya penasaran," jawab Mamyong. Gaen terlihat menghela nafas. "Tolong mengertilah, ini masalah serius." "Tentu saja," jawab Mamyong sambil berjalan pergi. Tapi tiba-tiba energi jahat itu terbang mengarah ke Mamyong. Gaen memanggilnya untuk memperingatkan. Yang terjadi justru mengejutkan. Energi itu bukannya merasuk atau menyerang Mamyong, tapi malah menjadi hancur. Gaen pun kaget melihatnya. Singkat waktu, mereka melihat ke depan dan Songsik sudah tidak ada di situ. Mereka lalu memutuskan untuk memberitahu para warga. Meski Mamyong dulunya tidak mempercayai mistis, tapi kejadian hari ini membuatnya cukup penasaran. Tanpa mereka tahu, Songsik sedang bersembunyi di balik pohon, sambil merencanakan kabur dari desa agar tidak dimangsa. Sementara di pertemuan dengan warga, setelah mereka menceritakan semua pada tetua desa, warga malah terlihat meragukan berita itu. Lalu istrinya mengatakan, "Berhenti berbohong. Songsik tidak akan melakukan itu. Dia berhati lembut." Mamyong melihat ke arah Gaen. Gaen terlihat kecewa karena cerita mereka tidak dipercaya. "Apa kalian tidak lihat luka yang diperban ini? Kalau bukan aku yang menghentikan Songsik,
Dia akan ditikam sampai mati, kata Mamyong sambil mengangkat tangan Gaan yang terluka. Tetua desa menanyakan, jadi sekarang Songsik ada di mana? Mamyong menjelaskan, dia menghilang saat Mamyong mengobati luka Gaan. Tetua lalu memberi perintah untuk membawa Songsik ke sana dan menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Gaan atas kejadian ini. Belum selesai bertanya, istri Songsik lalu berkata, "Pak Kepala Desa, Anda tahu Songsik bukan orang seperti itu. Mereka menjebak Songsik." Kepala desa seperti mengabaikan dan berkata, "Setelah Songsik datang, bagaimana kalau kita lapor polisi? Dia mencoba melakukan penghilangan nyawa, jadi kita harus lapor polisi." Gaan menjawab dengan cepat sebelum tetua memutuskan hukumannya. Tetapi seketika hawa di sekitarnya aneh. Tetua lalu menjawab, "Nak, jika kau yakin mau melakukan itu, lakukan saja." Gaan menjawab lagi, "Ah, tidak. Masalah desa ini harus diselesaikan oleh ibunda." Itu benar." Gaan terlihat tidak yakin dan ketakutan atas jawabannya sendiri. Saat semua warga bubar, Mamyong bersembunyi di samping aula itu dan mendengar percakapan di sana. "Pak Kepala Desa, Songsik tidak mungkin melakukan itu. Apa Anda benar-benar mempercayai kata-kata mereka?" kata istri Songsik. "Apa yang bisa kulakukan selain mempercayai mereka? Meski sudah diberi kesempatan, dia gagal dan ibunda akan menghukumnya. Anda tidak seharusnya mengatakan itu kepada saya." Tetua menjawab lagi, "Aku juga sudah berusaha menyelamatkan dia dan berdoa. Kehilangan kesempatan yang sudah diberikan ibunda adalah kesalahannya. Songsik harus menerima hukumannya." "Berhenti mengatakan hal semacam itu. Dia mungkin sudah meninggalkan desa," jawab istri Songsik dengan emosi. Tetua menjawab lagi, "Yang akan menerima hukuman tidak akan diizinkan ibunda untuk pergi dari sini." Mamyong pergi setelah mendengar semua itu. Di malam harinya, terlihat Songsik yang tengah berusaha kabur dari desa. Tapi bahkan sampai saat malam, dia masih saja terjebak di pegunungan. Dia terus berputar sampai dia lelah. Dia kesal, bahkan tinggal di desa itu sejak lahir. Tetapi mengapa dia bisa tersesat, meskipun sudah keluar dari jalan utama? Sambil bergumam, "Setelah mengecewakan ibunda, apa aku bukan lagi anaknya? Apakah seorang ibu bisa menelantarkan anaknya yang sudah tua dan tidak berguna? Ibunda, aku selalu menuruti perintahmu. Apakah begini caramu membayar kepatuhanku?" Songsik terlihat kena mental dengan semua situasi yang dihadapinya. Tiba-tiba dia menoleh ke arah lain dan berkata, "Apakah ibunda yang mengirimmu untukku? Apa kau bisa mengantarku kembali ke desa? Ada sesuatu yang harus kulakukan." Ternyata Songsik berbicara pada Mamyong yang entah bagaimana dia bisa ada di sana. Mamyong menjawab, "Itu akan sulit, karena aku juga harus melakukan sesuatu." Sambil dia mengeluarkan sebuah kapak. Songsik merasa dia sudah menjadi gila. Mamyong berkata, "Terakhir kembali di surga adalah suatu kemewahan. Kau seharusnya pergi ke neraka dulu." Songsik berdiri dan berkata, "Saat pikiranku jernih, tubuhku yang sakit. Kenapa kau mencoba menyakitiku? Apakah kau menyimpan dendam? Apa kau disuruh tetua desa yang licik itu?" Mamyong menjawab, "Bukankah kejadian pagi tadi cukup untuk mempunyai dendam? Jangan lakukan ini. Bawa aku ke desa. Mungkin itu alasan ibunda mengirimmu ke sini." "Hah? Kalian semua terus saja mengoceh soal ibunda-ibunda itu." Songsik menjawab lagi, "Pikirkan bagaimana kau bisa menemukanku di tengah pegunungan seperti ini. Bagaimana caranya?" Mamyong malah tertawa kencang. "Hahaha, apa kau berpikir ibundamu yang membimbingku ke sini? Pikirkan apa yang terjadi pagi tadi." Tapi Songsik malah menjawab, "Apa yang kau bicarakan?" Mamyong bertanya lagi, "Mengapa tadi kau tidak takut? Apakah karena aku tidak membawa senjata?" "Aku tidak tahu, aku bahkan tidak ingat apa yang terjadi," teriak Songsik yang takut bercampur marah. "Baiklah, terserah saja. Menyaksikan orang sepertimu ketakutan sangat menyenangkan, bukan?" Mamyong melukai tangan Songsik. "Sakit kan? Apa kau tidak ingin lari?"
Mamyong tersenyum sambil melihat Songsik kesakitan. Sementara itu Hyun Sop dan Suko masih mencari keberadaan Songsik. Mereka kesulitan mencari jejaknya, tetapi harus menemukannya karena ini perintah kepala desa. Tidak lama, muncul teriakan Songsik.